Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 16 4B13 kampus eh, Merdeka Bogor B Universitas Bina Sarana Informatika kali ini akan mempresentasikan eh, pembuatan aplikasi. Baik, sebelumnya saya izin share screen. Ya, eh, di sini kami akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi kargo rental mobil berbasis Android menggunakan framework Flutter. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Arifan Nofrialdican, kemudian ada Prilly Priscilia Alda, Muhammad Arif Fauzi Idris, Fitri Meliani, dan Brandon Jeffrey Wanta. Oke, langkah pertama adalah persiapan dari pembuatan aplikasi ini. Kita menggunakan Android SDK. Jadi biasanya untuk pembuatan aplikasi Android menggunakan aplikasi Android Studio, tapi kami hanya menggunakan Android SDK saja. Di Android SDK ini sudah kami sertakan juga beberapa tool-tool lainnya seperti JDK. JDK yang digunakan adalah versi 11, kemudian beberapa platform dan platform tool serta emulatornya sudah termasuk dalam paket ini. Nanti yang akan digunakan adalah image atau platformnya adalah Android 11. Selanjutnya setelah kita uh, pasang atau simpan di folder C, maka kita perlu mengkonfigurasi lingkungan atau environment dari variabel yang akan dikenali oleh Windows nantinya. Pertama-tama kita buka control panel, pilih sistem. Selanjutnya kita pilih advanced system setting. Kemudian muncul sebuah dialog bar, kemudian kita pilih environment variable. Selanjutnya kita tambahkan beberapa variabel di sini dengan menggunakan tombol edit. Nah, di sini kita tambahkan yaitu path dari atau lokasi dari beberapa tool yang kita gunakan, yaitu yang pertama adalah JDK-nya, yaitu yang di JDK-nya adalah 11.017 yang kebetulan disimpan di program file. Selanjutnya ada Android yang disimpan di drive C, yaitu build tool-nya, build tool yang digunakan yaitu versi 30, kemudian CMD line tool-nya versi 7, kemudian emulator, platform, dan platform tool. Setelah itu kita mungkin perlu merestart laptop atau komputer kita untuk agar Windows mengenali path yang baru tersebut atau environment yang baru tersebut. Dan jika sudah direstart, kita bisa cek apakah instalannya berhasil. Kita bisa lihat di CMD atau command prompt, kemudian mengetikkan Java versionnya. Di sini sudah terlihat bahwa sudah terbaca, yaitu Java-nya versi 11.017. Kemudian kita perlu menginstal Flutter. Nah, Flutter ini adalah sebuah framework open source yang dikembangkan oleh Google. Framework ini digunakan untuk membangun UI, selain untuk Android juga bisa untuk iOS. Yaitu perbedaannya adalah dengan aplikasi Android natif itu menggunakan Java atau Kotlin, sedangkan Flutter itu lebih sering pakai Kotlin gitu daripada Java. Sedangkan Android natif itu dulunya dibangun menggunakan Java. Kemudian aplikasi yang dibuat di Flutter ini dapat juga dijalankan di Android ataupun iOS. Selanjutnya kita buka VS Code. Di VS Code kita perlu beberapa extension. Kita bisa cari di extension marketplace, kemudian cari Flutter, install extensionnya, dan begitu juga dengan bahasa pemrograman yang digunakan oleh Flutter itu bahasa pemrograman Dart. Setelah terinstall, kita butuh satu extension lagi yaitu AVD Manager.
AVD Manager ini adalah Android Virtual Device Manager yang berfungsi nanti untuk menjalankan atau mengelola apa namanya Android Virtual Device eh, pengganti emulator yang ada di Android Studio. Nanti fungsinya sama, cuma jadi kita tidak perlu lagi menggunakan Android Studio. Kemudian setelah itu kita konfigurasikan APD Manager-nya dengan menentukan beberapa pet lokasi, yaitu seperti di mana apa folder Android-nya atau SDK-nya. Kemudian menentukan beberapa lokasi dari emulator dan tool-tool yang akan digunakan. Jika sudah berhasil dikonfigurasi, maka kita dapat menambahkan menjalankan menambahkan Android Virtual Studio-nya. Saat ini yang terdapat dalam paket itu atau yang digunakan adalah Android versi 11, yaitu Android 30. Setelah itu kita jalankan Android Virtual Device-nya, dan setelah dijalankan maka emulator Android-nya itu akan muncul dan menjalankan sistem OS Android 11 yang tadi kita sudah tentukan. Itu untuk apa namanya pertama untuk konfigurasi dari apa namanya beberapa emulator dan juga instalasi dari Flutter dan Android SDK. Selanjutnya kita akan membuat API. Jadi API adalah Application Programming Interface. Jadi API itu adalah antarmuka yang menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Jadi API ini berperan sebagai perantara baik dalam satu platform yang sama atau lintas platform. Nanti kegunaan API ini artinya kita bisa gunakan misalnya di client yang menggunakan berbagai macam platform, namun dengan adanya API kita dapat tidak perlu membuat database ataupun mengambil data dari masing-masing platform. Jadi dapat digunakan untuk seluruh platform. Umpamanya adalah API itu seperti seorang pelayan atau server gitu. Jadi menghubungkan tamu restoran dengan kokinya. Jadi tamu itu cukup memesan makanan sesuai yang tampil di daftar menu. Nanti pelayan yang memberitahukannya atau merequest ke koki, dan jika sudah disediakan atau dibuat oleh koki, maka pelayan akan kembali melayani atau merespon sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh pengguna. Mungkin seperti itu gambarannya dari API. Kemudian ada beberapa arsitektur API yang sering digunakan, yaitu yang pertama RPC, kemudian ada Simple Object Access Protocol yang menggunakan XML, kemudian ada REST atau Representational State Transfer. Nah, untuk project ini atau aplikasi ini kami menggunakan REST API. Pertama, untuk membuat project marketplace API ini kita butuh web server. Di sini kita gunakan adalah SAM. Pertama kita download dulu SAM-nya, kemudian kita install. Beberapa komponen yang dibutuhkan yaitu tentunya adalah Apache-nya atau web server, kemudian MySQL untuk database-nya, dan PHP-admin untuk pengelolaan database-nya. Selanjutnya kita install di Drive C, itu rekomendasinya agar seragam atau lebih mudah nanti untuk pengelolaannya. Setelah itu kita lanjutkan prosesnya, tunggu hingga selesai. Kemudian jika sudah selesai, kita jalankan kontrol panel dari SAM. Kemudian kita lihat apakah semua service yang kita inginkan sudah tersedia atau bisa dijalankan atau tidak. Jika sudah, kita jalankan beberapa seperti yang terutama adalah Apache web server tentunya dan MySQL untuk database-nya. Kemudian kita cek
di browser. Jadi kita ketikkan localhost, jika muncul maka jika berhasil akan muncul seperti gambar di bawah ini. Kemudian selanjutnya instalasi Postman. Nanti Postman ini sebenarnya hanya untuk menguji eh, API yang telah dibuat. Jadi menguji metode-metode yang apakah metode yang sudah kita buat di API itu bisa dieksekusi atau tidak. Nah, jika sudah selesai maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita perlu membuat database. Nanti ini merupakan API speknya. Jadi nanti ini merupakan database yang akan digunakan oleh API. Pertama kita buat database dengan nama rental API. Kemudian di dalam database rental API ini kita buat sebuah tabel user. Tabel user itu terdiri dari beberapa field yaitu ID, nama, email, dan password. Nah, berikut strukturnya. Jadi untuk ID-nya itu adalah primary key dengan auto increment. Kemudian namanya adalah varchar atau string, email, dan password juga. Kemudian kita buat sebuah tabel dengan nama user token. User token ini nanti akan menampung token atau out key yang digunakan di sesi ataupun untuk pengenalan user login ataupun sesi yang sedang berjalan. Di sini kita gunakan 3 field yaitu ID, user ID, dan out key. Nah, berikut strukturnya yaitu ID merupakan primary key dengan auto increment, kemudian user ID ini INT nanti akan terhubung dengan user ID yang ada di user, kemudian out key nanti akan menampung tokennya. Selanjutnya kita buat tabel mobil. Tabel mobil ini terdiri dari beberapa field yaitu ID mobil, tipe mobil, merek mobil, nomor plat, dan harga sewa. Berikut strukturnya yaitu ID mobil merupakan primary key dengan auto increment. Kemudian tipe mobil, merek mobil, dan nomor plat dengan tipe varchar atau string, dan harga sewa bertipe integer. Yang terakhir kita buat sebuah tabel lagi dengan nama tabel supir. Fieldnya adalah ID supir, nama, nomor KTP, alamat, dan pengalaman. Berikut adalah strukturnya. ID supir merupakan primary key dengan auto increment. Kemudian nama, nomor KTP, alamat, dan pengalaman merupakan varchar atau string. Selanjutnya kita butuh sebuah framework untuk membuat API-nya. Di sini framework yang kita gunakan adalah CodeIgniter 4 yang dapat di-download di website CodeIgniter 4/download. Setelah di-download selesai, kita ekstrak CodeIgniter 4-nya itu ke dalam folder SAM tepatnya di htdoc nanti karena merupakan folder publik yang akan tampil di browser. Setelah selesai diekstrak, kita ubah nama foldernya menjadi Marketplace API. Kemudian kita buka VS Code. Di VS Code kita pilih atau buka folder dari Marketplace API itu. Kemudian kita cari atau kita konfigurasikan sebuah beberapa hal seperti di folder app config yaitu di file database PHP. Di sini kita konfigurasikan sesuaikan nama databasenya dengan database yang telah kita buat sebelumnya yaitu rental API. Kemudian di folder app controller di CodeIgniter 4-nya atau di Marketplace API ini kita buat sebuah RESTful controller. Ini RESTful fungsinya untuk menangani respon nanti dan juga menampung data yaitu kelas RESTful controller. Kemudian formatnya adalah JSON. Kemudian kita buat fungsi respon hasil. Ini nanti akan paling sering digunakan yaitu menampung dengan parameter yaitu kode status berupa boolean. Nanti kodenya adalah integer dan data mix data ini string umumnya. Nanti akan menampung banyak data. Kemudian kita buat file dengan nama registrasi controller.
masih di dalam folder app controller. Kemudian kita buat sebuah kelas registrasi controller. Kemudian fungsi registrasi ya dengan di dalamnya kita buat sebuah variabel data yang berupa array, yaitu nama yang akan didapat dari input nama atau nantinya yang dari klien, kemudian email, kemudian password. Kemudian di sini kita juga load modelnya atau bikin modelnya, yaitu nanti yang akan kita buat yaitu model registrasi. Kemudian mengembalikan hasil, yaitu fungsi respon hasil dari respon controller, yaitu kodenya 200, statusnya true, kemudian datanya adalah registrasi berhasil. Kemudian kita buat model user di folder model, di app model maksudnya, yaitu ini hanya menghubungkan model atau controller nanti ke table database yang telah kita buat tadi, yaitu table user. Selanjutnya membuat model login. Model login ini kita buat kelasnya itu mlogin. Kemudian beberapa variabel, yaitu table yang digunakan adalah untuk mlogin ini adalah table user token tadi yang sudah kita buat. Ini tidak bisa dirubah. Kemudian beberapa field yang nanti digunakan adalah user ID dan out key-nya. Selanjutnya adalah membuat controller login atau login controller. Di sini kita buat di dalam folder controller, yaitu kelas login controller. Kemudian membuat sebuah function login. Di sini kita membuat juga sebuah beberapa variabel seperti email, password yang diambil nanti dari input client. Kemudian user model ini nanti akan dicek terlebih dahulu. Jika usernya tidak ada atau kosong ataupun tidak tersedia di database, maka akan memanggil fungsi respon hasil dengan kode 400, status fails dengan data email tidak ditemukan. Dan jika passwordnya tidak sama, maka sama akan memanggil fungsi respon hasil dengan kode 400, status fails, password datanya password tidak valid. Kemudian jika semuanya valid, maka akan membuat sebuah variabel login dari model login. Kemudian membuat out key nanti akan dipanggil dari fungsi random string yang akan dijelaskan nanti. Kemudian login di save ke user ID menjadi variabel user ID, map, sejenis map gitu. Kemudian out key akan menjadi out key juga. Kemudian datanya bukan membuat variabel data yang berupa array dengan tokennya adalah out key. Nah, yang nanti akan dibuat dari random string. Kemudian usernya itu diambil dari ID, yaitu user ID, dan emailnya itu adalah user email. Kemudian ini adalah private function dari random string. Itu lengthnya terdiri random, bisa dari 0 sampai dengan 100. Karakter yang digunakan di sini kita tentukan, yaitu berupa angka 0 sampai berupa angka gitu kan, dan kombinasi dari beberapa huruf kecil dan huruf besar. Kemudian di sini hanya untuk mengenerate sebuah token ataupun out key. Selanjutnya kita buat root login di dalam file root di config, yaitu adalah app config root php. Di sini kita tambahkan untuk root get-nya, metode get-nya itu home-nya adalah index, ini default dari API. Kemudian kita buat root post untuk metode post di registrasi itu nanti segmennya. Kemudian yang dipanggil adalah registrasi controller, fungsi registrasi. Kemudian root post untuk login, yaitu mengambil kelas login controller dengan fungsi login. Kemudian kita buat model mobil. Model mobil ini
terdiri dari satu kelas, yaitu kelas M mobil. Di dalamnya ada variabel table yang diambil dari table mobil dari database. Kemudian primary key-nya adalah ID mobil dan allowed field yang nanti bisa diubah, dihapus ataupun dilihat adalah tipe mobil, merek mobil, nomor plat dan harga sewa. Kemudian membuat mobil controller. Di sini kita buat CRUD-nya, yaitu ada fungsi create. Pertama ditentukan dulu variabel datanya, yaitu sesuai dengan field yang ada di database, yaitu tipe mobil, merek mobil, nomor plat, harga sewa. Ini nanti akan dibaca dari input client. Kemudian jika data sudah didapat, maka membuat model, menginisiasi model. Kemudian datanya dapat dimasukkan menggunakan fungsi insert data. Dan jika sudah misalnya mobil ini bukan mobil, membuat variabel mobil, jika sudah ada datanya maka dapat di assign ke variabel mobil jika model itu sudah terdapat ID-nya. Kemudian membuat fungsi list. Fungsi list ini untuk menampilkan isi dari table semuanya, yaitu pertama menginisiasi model, variabel model, kemudian variabel mobil ini diambil dari model, kemudian arrow function yaitu find all ini mengambil semua data, dan jika sudah diambil maka menghasilkan return, yaitu memanggil fungsi respon hasil dengan kode 200 status true dengan data, yaitu data variabel mobil ya sebanyak yang ada di dalam database. Kemudian fungsi detail ID ini parameter ID ini nanti tergantung dari input user, yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu memanggil model membuat variabel model yang dari model mobil, kemudian membuat variabel mobil yang merupakan fungsi find atau cari ID mobil dari tabel mobil maksudnya. Kemudian jika ketemu maka mengembalikan hasil dengan kode 200, statusnya true, kemudian data mobil yang dimaksud atau ID mobil yang dimaksud. Selanjutnya membuat fungsi update mobil. Ini adalah fungsi ubah namanya. Kemudian datanya sama seperti saat membuat, yaitu saat create. Bedanya di sini kita bisa mengambil bisa mengassign sebuah variabel mobil atau memilih atau mengupdate yang sudah ada, kemudian nanti akan ditulis kembali ke dalam database. Selanjutnya fungsi hapus. Fungsi hapus ini lebih sederhana, yaitu hanya mengalot model mobil, kemudian mengambil model ID-nya, maksudnya ID dari uh, datanya yang ada di field di tabel tersebut. Misalnya ini tabel mobil, nanti akan dipanggil fungsi delete ID. Kemudian kita buat root-nya di sini. Tadi selanjutan dari login kita buat root group di sini karena ada beberapa metode yang dipakai, yaitu pertama root post. Metode post ini hanya begitu kita masukkan URL-nya, misalnya base URL, kemudian mobil, kemudian sudah seperti itu, nanti akan dipanggil uh, kelas mobil controller dengan fungsi create. Nanti kita masukkan datanya nanti. Kemudian melalui input. Kemudian root get ini untuk memanggil atau menampilkan. Yang akan dipanggil adalah kelas mobil controller dengan fungsi list yang sudah kita buat tadi. Kemudian root get segmen ini dapat berupa ID, bisa ID mobil ataupun ID supir ataupun ID user. Nanti yang dipanggil untuk untuk kasus ini adalah mobil, maka kelas yang dipanggil ada kelas mobil controller, kemudian fungsi detail dengan parameter ID atau input dari user itu. Kemudian root post untuk ubah
ubah slash segmen. Nanti segmen ini merupakan input user yang dipanggil adalah mobil controller dengan fungsi ubah. Kemudian parameter yang ingin dirubah apa itu argumennya. Kemudian root delete yaitu tinggal memasukkan segmen atau argumen parameter yang diambil dari mobil controller, kemudian fungsi hapus, selanjutnya ID yang akan dihapus. Oke, selanjutnya membuat model supir ini hampir sama dengan model mobil juga, ya, yaitu cuma bedanya di sini kita buat kelas M supir dan tabel yang digunakan adalah tabel supir. Primary key-nya ID supir dengan field yang kita nanti tambahkan, ubah atau hapus, yaitu nama, nomor KTP, alamat, dan pengalaman. Kemudian ini membuat supir controller. Ini sama CRUD seperti mobil tadi, bedanya hanya di detailnya saja atau isiannya saja. Yaitu kalau untuk supir ini ada nama, nomor KTP, alamat, dan pengalaman. Kemudian fungsi list, detail, dan ubah hampir sama, sama dengan fungsi mobil tadi. Selanjutnya hapus juga sama. Kemudian kita buat root-nya, root untuk supir nanti untuk API-nya. Metode HTTP metode yang akan digunakan juga sama seperti mobil, hanya bedanya hanya di controllernya saja dan database yang atau tabel yang digunakan. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya untuk membuat project Flutter-nya akan dijelaskan oleh rekan saya, Priscilia Alda. Uh, Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Mas Arifa. Di sini saya akan menjelaskan untuk membuat project Flutter ke Ardor. Yang pertama itu konfigurasi Visual Studio Code dengan Flutter-nya. Yaitu yang pertama kita menjalankan VS Code-nya terlebih dahulu, lalu nanti ada di bar atas itu ada menu view, lalu kita pilih command palette, lalu nanti akan tampil beberapa pilihan, yaitu kita pilih Flutter, yaitu new project-nya, lalu pilih aplikasi, maka akan masuk ke select folder atau tempat kita ingin menyimpan project ini, lalu membuat folder yaitu yang bernama Cardor. Setelah folder ini dibuat, maka kita klik lagi, lalu pilih select folder to create the project in. Berikutnya membuat nama project yang akan kita buat. Di sini kami menamai projectnya dengan nama Cardor. Membuat dan menjalankan projectnya. Langkah selanjutnya membuka folder yang sudah kita buat di langkah sebelumnya. Ini adalah Flutter yang sudah masuk, yaitu ada lib, ada main nya. Lalu kita membuat folder model pada folder lib. Selanjutnya kita membuka folder model, lalu membuat file dengan nama login.dat. Selanjutnya kita membuat codingannya, yaitu kelas login yang berisi integer code, BOL-nya status, string-nya token, integernya user ID, dan string-nya user email. Lalu kita juga membuat membuat file registrasi.dat di folder model yang berisi kelas registrasi, integer code, BOL-nya status, string-nya data, yaitu registrasinya code, status, dan data. Lalu kita juga membuatkan file mobil.dat, masih sama ada di folder model yang ada di lib. Juga untuk kelas model mobilnya, itu berisi integer ID mobil, untuk string-nya tipe mobil, merek mobil, nomor plat, lalu harga sewa itu integer. Selanjutnya membuat file dengan nama supir.dat di folder model.
dengan berisi kelas supir, integernya ID supir, strengnya nama, nomor KTP, alamat, dan pengalaman. Membuat halaman. Pertama kita akan memecah bagian-bagian kode menjadi beberapa bagian. Adapun untuk tampilan dikelompokkan dalam folder UI. Membuat sebuah file dengan nama registrasi Dart pada folder UI. Kita mengimpor beberapa eh, data yang perlu diperlukan, yaitu untuk kelas registrasi pack-nya, extensionnya stateful widget. Lalu di sini ada text box-nya, itu nama, email, dan password. Untuk app bar-nya, di sini ada eh, kontak teksnya registrasi. Untuk membuat text box nama, widgetnya adalah nama, eh, yang ada label teksnya nama. Lalu jika kurang dari 3, nama harus diisi minimal 3 karakter. Lalu membuat text box email, label teksnya adalah email. Untuk validasinya, email harus diisi. Untuk validasi emailnya, eh, jika gagal maka email tidak valid. Membuat text box password, widgetnya adalah password. Untuk label teksnya password. Jika karakter dimasukkan kurang dari 6 karakter, maka password harus diisi minimal 6 karakter. Membuat text box konfirmasi password, widgetnya password konfirmasi. Label teksnya adalah konfirmasi password. Jika inputan tidak sama dengan password, maka akan ada pesan konfirmasi password tidak sama. Membuat tombol registrasi. Untuk tombol registrasi atau button registrasi, cost tag-nya adalah registrasi. Untuk tombol void submit-nya, di sini ada registrasi BLOC, registrasi yang berisi nama, email, dan password. Lalu jika terjadi berhasil ditambahkan, maka akan ada informasi registrasi berhasil, silakan login. Jika terjadi error atau gagal, registrasi gagal, silakan login. Silakan coba lagi. Berikut buat sebuah file dengan nama login pack Dart pada folder UI. Kita mengimpor file-file yang dibutuhkan terlebih dahulu di bagian impor, lalu kelas login pack-nya, extendnya stateful widget. Lalu untuk text box-nya ada email dan password. Lalu untuk app bar-nya, konten teksnya adalah login. Untuk uh, bodinya atau isian teksnya adalah email dan password. Lalu ada tombol button login. Lalu ada menu di bawah tombol button login itu akan ada menu registrasi. Membuat text box email. Widgetnya email text. Lalu di sini jika kosong, maka email harus diisi. Membuat text box password, widgetnya password. Lalu jika tidak ada password, maka password harus diisi. Membuat tombol login. Tombol login, konten teksnya adalah login. Untuk void submit atau tombol submitnya adalah login yang berisi email dan password. Jika terjadi error, maka akan ada pemberitahuan yaitu login gagal, silakan coba kembali. Membuat menu untuk membuka halaman registrasi. Menu ini berada di bawah tombol yang terhubung di halaman login. Maka ini ada widget menu registrasi. Posisinya adalah di center. Untuk konten teks ada registrasi. Jika ditekan, maka akan terhubung dengan registrasi pack. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Brandon. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Prilly. Saya akan melanjutkan dari sini. Berikutnya membuat file dengan nama beranda Dart di folder UI. Yang pertama kita mengimport data dari Flutter Material Dart dan widget sidebar. Kelas beranda dengan appbar dengan judul beranda
beranda Cardor, di bawahnya dengan tulisan Selamat datang di Cardor. Berikutnya, berikutnya membuat file dengan nama mobil pack Dart di dalam folder UI, mengimport beberapa data yang akan saya jelaskan nanti dengan kelas mobil pack. Di situ ada abar dengan judul data mobil yang jika di yang ber- dan dan ada icon plus di sebelahnya yang jika ditekan akan membuka form mobil. Di situ jika ditekan akan menampilkan jika ditekan akan menampilkan list akan menampilkan list mobil yang tersedia. Berikutnya, nah, di situ ada wid- eh, oh, sama seperti sebelumnya dia itu untuk menampilkan detail mobil. Jika ditekan, dia akan memperlihatkan detail mobil dengan merek mobil dan harga sewa. Berikutnya, berikutnya membuat file dengan nama mobil form Dart di dalam folder UI dengan kelas mobil form. Di sini mobil form yang berjudul tambah mobil dengan tabel submit bertulisan simpan yang berisi text box tipe mobil, merek mobil, nomor plat, dan harga sewa. Jadi, jika widget mobil sama dengan tidak kosong, maka judul akan dirubah menjadi ubah mobil. Tombol submit akan berubah menjadi ubah. Jika selain itu, dia akan tetap menjadi judulnya tetap tombol mobil dengan tombol submit simpan. Di situ juga ada untuk menampilkan jika di situ menampilkan data yang sebelumnya yang sudah diubah. Berikutnya membuat text box mobil type dengan label teks tipe mobil yang jika tipe mobil tidak diisi, dia akan menampilkan tulisan tipe mobil harus diisi. Di bawahnya ada membuat text box merek mobil yang berlabel teks merek mobil yang jika tidak diisi, dia akan menampilkan merek mobil harus diisi. Berikutnya ada text box nomor plat yang berlabel teks nomor plat yang jika tidak diisi, dia akan menampilkan nomor plat harus diisi. Berikutnya membuat text box harga sewa yang label teksnya harga sewa yang jika tidak diisi, dia akan menampilkan harga sewa harus diisi. Di bawahnya membuat tombol simpan atau ubah. Jika widget mobil sama dengan tidak kosong, maka tulisannya akan tetap ubah. Jika selain itu, dia akan berubah menjadi simpan. Ini untuk simpan, dia akan menyimpan data, dan jika ada kesalahan, maka akan menampilkan simpan gagal dan silakan coba kembali. Untuk di bagian ubah, dia akan merubah mobil yang sudah ada, dan jika ada kesalahan, dia akan menampilkan permintaan ubah data gagal. Silakan coba kembali. Berikutnya, membuat file dengan nama mobil detail.dart di dalam folder UI dengan kelas mobil detail dengan abar berjudul detail mobil yang berisi tipe, merek, nomor plat, dan harga sewa. Mem- Berikutnya membuat tombol edit yang konteksnya bertulisan edit dan jika ditekan dia akan membuka form mobil. Berikutnya ada tombol hapus yang konteksnya delete yang jika ditekan dia akan menampilkan menampilkan tulisan yakin ingin menghapus data ini. Jika dipencet jika ditekan ya maka data mobil akan dihapus dan menampilkan hasil yang sudah dihapus. Nah, berikutnya ada tombol batal yang konteksnya batal yang jika ditekan dia akan menghapus data dan jika ada kesalahan data akan menampilkan data gagal dihapus. Berikutnya membuat file dengan nama superpack.dart di dalam folder UI dengan kelas superpack dengan upbar dengan judul data supir.
yang bersebelahan dengan tombol plus seperti sebelumnya, yang jika ditekan dia akan menampilkan form supir. Setelah diklik data supir, dia akan menampilkan list-list data supir yang tersedia berikutnya. Nah, di sini jika data supir yang tersedia ditekan atau dipencet, dia akan menampilkan detail supir yang user pilih beserta dengan nama dan pengalamannya menyupir selama beberapa tahun. Berikutnya membuat file dengan nama supir detail.dat di dalam folder UI dengan kelas supir detail dengan akbar dengan judul detail supir yang berisi nama, nomor KTP, alamat dan pengalaman. Nah, di situ nanti ada tombol edit yang konteksnya edit. Dan jika ditekan, dia akan menampilkan font supir yang akan diedit. Berikutnya ada tombol hapus yang konteksnya delete. Yang jika ditekan, dia akan menampilkan tulisan yakin ingin menghapus data ini. Jika ditekan ya, maka data supir akan dihapus. Berikutnya, berikutnya ada tombol batal. Yang jika ditekan, dia akan membatalkan aksi tersebut. Dan jika terjadi kesalahan, maka dia akan menampilkan data gagal dihapus. Berikutnya membuat file dengan nama supirform.dat di dalam folder UI dengan kelas supirform yang berjudul tambah supir dengan tambah submit simpan yang berisi teks box dengan tulisan nama, nomor KTP, alamat dan pengalaman. Nah, di situ jika widget supir tidak kosong, maka judul akan berubah menjadi ubah supir dan tambah submit akan berubah menjadi ubah. Jika tidak, maka tidak akan terjadi perubahan, akan tetap tambah supir dan tambah submit akan tetap simpan dan menampilkan data yang sudah diubah atau ditambahkan sebelumnya. Nah, di situ ada membuat text box nama dengan label teks nama yang jika nama tidak diisi, maka akan nampil nama supir harus diisi. Dan berikutnya ada text box nomor KTP, label teksnya nomor KTP yang jika tidak diisi, dia akan menampilkan tulisan nomor KTP harus diisi, membuat text box alamat dengan label teks alamat, yang jika tidak diisi, maka dia akan menampilkan alamat harus diisi. Berikutnya membuat text box pengalaman dengan label teks pengalaman, yang jika tidak diisi, maka akan menampilkan pengalaman harus diisi. Berikutnya membuat tombol simpan atau ubah, yang jika widget supirnya tidak sama dengan 0, maka dia akan tombolnya akan berubah menjadi tulisan ubah. Jika tidak, maka dia akan menjadi simpan. Ini untuk simpan, dia akan menyimpan data dan jika ada terjadi kesalahan, dia akan menampilkan simpan simpan gagal. Silakan coba lagi. Untuk bagian ubah, dia akan mengubah data supir atau mengupdate. Nah, jika ada terjadi kesalahan, maka akan menampilkan permintaan ubah data gagal. Silakan coba kembali. Nah, sekian dari saya. Berikutnya akan disampaikan oleh saudara Mas Arif. Terima kasih Mas Brandon. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian BLOC. Selanjutnya membuat file dengan nama login BLOC di dalam folder BLOC. Di sini kita import dulu file yang kita butuhkan pada login BLOC. Kemudian kita membuat kelas login BLOC untuk proses loginnya. Di sini kita ambil email, kemudian password. Lanjut. Selanjutnya membuat file dengan nama logout BLOC di dalam folder BLOC. Kita import dulu user info. Kemudian kita buat kelas logout BLOC untuk proses logoutnya.
Kemudian membuat file dengan nama mobil BLOC di dalam folder BLOC. Di sini kita buat kelas mobil BLOC. Kemudian kita ambil data mobil. Kemudian ada kita ambil juga untuk tambah mobil. Untuk yang tambah mobil di sini kita menyimpan atau menampilkan tipe mobil, merek mobil, nomor plat, dan harga sewa. Selanjutnya ada update mobil. Ini yang untuk bodinya juga sama, tipe mobil, merek mobil, nomor plat, dan harga sewa. Kemudian delete mobil untuk menghapus mobil. Berikutnya membuat file dengan nama registrasi BLOC di dalam folder BLOC. Ini untuk proses registrasinya. Kita mengambil nama, string, kemudian email, dan password. Lanjut. Berikutnya membuat file dengan nama supir BLOC di dalam folder BLOC. Di sini ada kelas supir BLOC. Kita ambil data supir, kemudian kita return supirnya, lalu kita bikin tambah supir. Yang kita ambil atau kita simpan ini ada nama, nomor KTP, alamat, dan pengalaman. Lalu untuk update supir kurang lebih sama. Kemudian ada delete supir untuk menghapus data supir. Langkah selanjutnya membuat file dengan nama API URL di dalam folder helper. API URL ini untuk menyimpan alamat-alamat API yang kita konekkan. Untuk alamat di sini ada pada base URL. Kemudian kita simpan juga registrasi, login, list mobil, create mobil. Kemudian untuk update mobil juga, show mobil, dan delete mobil. Kemudian untuk yang supir, di sini yang kita simpan ada di supir, kemudian create supir, kita buat update supir, show supir, dan delete supir. Berikutnya membuat file dengan nama API di dalam folder helper. Kita import dulu file yang kita butuhkan, kemudian kita buat kelas API di sini untuk modul error handling. Sini kita masukkan post. Untuk fetch datanya di sini no internet connection atau tidak ada koneksi. Kemudian ada metode get juga untuk mengambil data. Lanjut. Ada delete untuk menghapus. Kemudian kita respon juga untuk 200 di sini untuk status eh, berhasil, kemudian 400 untuk bad request atau gagal, kemudian ada unauthorized, kemudian ada invalid, lalu ada fetch data di sini untuk mengambilkan error juga. Berikutnya membuat file dengan nama app exception di dalam folder helper. Di sini kita tampilkan pesan, kemudian ada prefix. Lalu untuk fetch datanya di sini kita tampilkan pesan invalid request untuk yang kelas bad request, ada juga untuk unauthorized. Kemudian untuk invalid input juga kita tambahkan. Lanjut. Berikutnya membuat file dengan nama user info di dalam folder helper. Kita import dulu file set reference. Kemudian kita buat kelas user info untuk membuat kelas tokennya, dan untuk informasi user kita ambil datanya di sini, get token, set user ID, get user, dan untuk logout. Langkah berikutnya membuat file dengan nama sidebar di dalam folder widget. Pada kelas sidebar di sini kita tampilkan yaitu nama akun,
admin dan email akun admin.cardor.com. Kemudian kita tampilkan juga beranda. Nah, lanjut. Ada menu mobil. Kita juga menampilkan menu supir dan menu untuk logout. Untuk berikutnya, membuat file dengan nama Success Dialog di dalam folder widget. Untuk Success Dialog ini, kita menampilkan pesan berhasil. Berikut untuk codingannya. Nah, lanjut. Untuk teksnya di sini pada saat berhasil memunculkan pesan sukses. Lanjut. Berikutnya, membuat file dengan nama warning dialog. Untuk warning di sini kurang lebih sama. Bedanya kalau warning untuk menampilkan pesan kesalahan, pesan gagal. Berikut codingannya. Di sini muncul teks gagal jika mengalami error atau kesalahan data. Untuk selanjutnya pada running aplikasi akan dilanjutkan oleh Fitri Meliani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Arief. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilannya. Pertama-tama di sini kita menjalankan server API-nya. Di sini kita membuka Xampp Control Panel, kemudian aktifkan Apache dan MySQL-nya. Next. Kemudian buka APD Manager, lalu pilih emulator Android yang sudah di-install sebelumnya. Next. Berikut adalah tampilan awal. Berikut adalah tampilan awal beranda aplikasi Cardor, seperti yang bisa dilihat. Kemudian jalankan main duck-nya, maka akan tampil logo awal aplikasi berupa login. Di sini kita harus mengisikan alamat email dan password, kemudian login. Jika kita belum memiliki akun, maka bisa ke menu registrasi. Di sini kita harus mengisikan nama, email, password, dan konfirmasi password. Nah, setelah kita mengisikan datanya, kita bisa simpan melalui klik registrasi. Next. Berikut adalah tampilan awal beranda aplikasi Cardor. Berikut adalah tampilan sidebar admin. Ada di sini ada beranda, mobil, supir, dan keluar. Berikut adalah tampilan untuk memilih opsi mobil di sidebar. Next. Di sini terdapat data mobil yang bisa ditambahkan. Next. Untuk tambah mobil di sini harus menambahkan data tipe mobil, merek, nomor plat mobil, dan harga sewa, lalu simpan. Next. Berikutnya tampilan mengisi data mobil yang akan ditambah. Setelah diisi datanya bisa disimpan dengan mengklik simpan. Next. Jika tampilan data mobil sudah disimpan, maka akan tampil di data mobil. Next. Berikut adalah tampilan data mobil. Jika ingin merubah data, bisa memilih opsi edit, dan jika ingin menghapus data mobil, bisa memilih opsi delete. Next. Berikut adalah tampilan untuk memilih opsi edit. Untuk merubah data mobil, di sini berikut ada jika kita sudah mengedit data, bisa disimpan melalui klik ubah. Next. Berikut ada tampilan jika data mobil sudah diubah. Next. Berikutnya adalah tampilan file mobil yang sudah diedit di gambar sebelumnya. Berikutnya jika
kita memilih opsi untuk menghapus data mobil. Dengan mengklik pilihan delete akan tampil notifikasi pilihan ya atau batal untuk konfirmasinya. Next. Berikut adalah tampilan jika data mobilnya dihapus, seperti yang bisa dilihat. Berikutnya adalah tampilan untuk memilih opsi supir yang ada di slide bar. Next. Berikut adalah tampilan opsi supir pada gambar sebelumnya. Berikut adalah tampilan jika ingin menambah data supir baru, kita harus mengisikan nama, nomor telepon, alamat, dan pengalaman milik tulisan. Jika kita sudah mengisi data supir yang akan ditambahkan dan sudah selesai, maka kita bisa memilih menu simpan. Next. Berikut adalah tampilan data supir yang sudah ditambahkan pada gambar sebelumnya. Berikut adalah detail supir. Jika kita ingin mengedit data supir, maka pilih edit, dan jika ingin menghapus data supir, maka pilih opsi delete. Next. Berikut adalah tampilan jika ingin mengedit pada gambar sebelumnya dan mengisi data yang akan diubah. Next. Berikut adalah tampilan data supir yang sudah diedit atau diubah. Next. Berikut adalah tampilan detail data supir yang sudah diubah. Di sini terdapat menu edit dan delete. Next. Jika kita ingin menghapus, maka akan muncul notifikasi ya atau batal. Dan jika kita sudah menghapus, maka di data supirnya akan terhapus secara otomatis. Next. Berikut adalah tampilan memilih opsi keluar di slide bar. Jika kita mengklik menu keluar, maka akan dikembalikan ke menu login. Next. Setelah itu kita tutup aplikasinya. Ketika kita sudah menutup aplikasinya, maka aplikasinya tersedia di emulator dan bisa dibuka kapan saja jika kita memerlukannya. Sekian dari saya, dikembalikan kepada Mas Arifah. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan pembuatan proyek ini. Sebelumnya akan diinformasikan bahwa API untuk proyek ini sebetulnya sudah di hosting di luar. Namun ada keterbatasan dalam menghosting API, yaitu kebijakan dari hostingnya sendiri bahwa untuk metode put dan metode delete itu tidak dapat digunakan. Walaupun jadi jika kita ingin menggunakan metode put dan delete dan juga semuanya seperti post dan get, maka harus di-upgrade ke versi premium. Namun di sini kita sudah coba untuk API-nya, sudah kita coba untuk aplikasi Flutter-nya sendiri di device ponsel, sudah kita coba untuk diinstal di ponsel masing-masing dan dikoneksikan ke API dan dapat berjalan dengan baik, kecuali untuk metode put dan delete. Jadi untuk metode get seperti ini itu API ini sudah bisa berjalan dengan baik, sama halnya dengan ini. Oleh karena itu dalam presentasi ini yang kita gunakan API-nya adalah yang dijalankan di server localhost. Baik, demikian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah-salah ataupun kekurangan dalam penjelasan kami. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan ilmunya, sekaligus memberikan kesempatan mempresentasikan proyek ini. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.